Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Kita bahas ungkapan terkait jam, menit, detik. Huruf ini arti utama waktu. Cara bacanya toki. Jam biasanya disebut secara 12 jam. Dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Gozen. Huruf mae kita sudah pelajari. Dalam Nihongo klasik, huruf ini bermakna jam 12 siang. Gozen artinya sebelum jam 12 siang. Gozen. Sesudah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Gogo. Dalam sebutan jam, huruf toki dibaca ji setelah angka yang menunjuk jam. Sebutan jam juga hanya satu, seperti tanggal. Kebanyakan angka, cara bacanya biasa saja. Pengecualian cara baca angka, jam 4, jam 7, dan jam 9. Jam ini bukan gozen 4ji. Yang benar, gozen 4ji. Jam ini gozen 7ji. Jam ini gogo 9ji. Satu hal perbedaan antara Nihongo dan Indonesiago. Misalnya, jam 7:30 berarti jam ini. Dalam Nihongo disebut 7ji han. Dengan huruf ini lagi yang bermakna setengah. 7ji han. Gozen dan gogo tidak selalu harus disebut. Ada juga ungkapan seperti jam sekian pagi. Kata yang bermakna pagi, asa. Jam 7:30 pagi bisa juga disebut asa no 7ji han. Siang hari, hiru. Jam 12 siang, hiru no 12ji. Hanya hiru saja bisa juga disebut dengan awalan halus o. Jam 12:30, o hiru no 12ji han. Kira-kira dari jam 4 sampai jam 7 disebut yugata. Jam 4 sore, yugata no 4ji. Malam, yoru. Jam 9 malam, yoru no 9ji. Dalam pembicaraan, malah ungkapan ini lebih umum daripada gozen dan gogo. Tetapi, gozen, gogo, dua-duanya kata-kata dasar yang penting dalam berbagai situasi. Masih ada banyak ungkapan terkait waktu dalam satu hari. Sekarang, Anda ingat dulu. Asa, hiru, ohiru, yugata, yoru. Sebutan secara 24 jam juga kebanyakannya biasa saja. Jam 4, 4ji. Jam 7, 7ji. Jam 9, 9ji. Selain itu, jam 14, 14ji. Jam 17, 17ji. Jam 19, 19ji. Jam 12 malam disebut bukan 0ji, 0ji. Kadang disebut jam 24, yaitu 24ji. Tetapi yang lebih umum, 0ji. Jadwal lalu lintas umum, informasi dalam airport, stasiun kereta. Jam tertulis juga disebut secara 24 jam. Dalam informasi di stasiun kereta, jam 7 disebut 7ji. Jam 17, 17ji. Ini tradisi dari dulu yang masih hidup. Kesalahan komunikasi mengenai waktu bisa membuat kecelakaan di beberapa bidang kerja. Pekerja punya sejenis kode dalam sebutan waktu untuk menghindari salah komunikasi. Semua pekerja di bidang kereta, subway, bus, sebut 7ji
17지 dengan maksud 7지, 17지 untuk membedakan 1지 dan 7지, 11지 dan 17지 dengan jelas. Sehingga dalam siaran stasiun juga disebut. Menit ditulis dengan kanji ini. Cara bacanya hun atau pung dalam sebutan menit. 1 menit, 1分. 2 menit, 2分. 3 menit, 3分. 4 menit, 4分. 5 menit, 5分. 6 menit, 6分. 7 menit, 7分. 8 menit, 8分. 8 menit juga disebut 8分. 9 menit, 9分. 10 menit, 10分. 11 menit, 11 分. Sesudah 11 分, sebutan satuannya tetap sama sampai berapapun. 20 menit, 20分. 30 menit, 30分. 40 menit, 40分. 50 menit, 50分. Misalnya, jam setengah 8 bisa disebut 7時半, juga 7時30分. Kalau perlu, bisa juga tambah asa no atau yoru no sebelumnya. Asa no 7時半. Yoru no 7時30分. Jam 9.14 menit adalah 9時14分. Sambil lihat jam, membuat soal sendiri untuk berlatih sampai sebutan jam Nihongo keluar secara otomatis ya. Saya akan unggah bahan belajar ulang di blog. Silakan digunakan. Kanji yang menyatakan detik ini dibaca byo. Tidak ada cara baca lain. Sebutan byo sederhana saja. Selalu tetap sebutan angka yang kita sudah pelajari. 1秒, 2秒, 3秒, 4秒, 5秒, 6秒, 7秒, 8秒, 9秒, 10秒, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, jarang dibutuhkan sebutan detik. Tetapi kalau Anda ingin belajar ilmu berbagai teknologi, pasti akan menjadi kosakata yang penting. Dua-duanya satu, tetapi artinya lain. Satu ini saat tertentu. Satu ini panjangnya waktu antara dua saat tertentu. Dalam Indonesiango, perbedaan ini dibedakan oleh urutan kata sebagai jam 1 dan 1 jam. Nihongo punya kata untuk menyatakan panjangnya waktu. Kata ini bermakna jarak waktu antara satu saat, yaitu toki, dan saat lain yang tertentu. Anda sudah mengerti arti huruf ini ya? Cara bacanya, jikan. 1 artinya jam 1. 1 jikan artinya 1 jam. Sebutan menit dan detik yang setelahnya sama saja. Misalnya, 4時17分35秒. Artinya jam 4, 17 menit 35 detik. 4時間17分35秒. Artinya 4 jam 17 menit 35 detik. Dalam sebutan jikan, cara baca jikan tetap sama. Tidak berubah seperti hun, menit. Cara baca angka yang harus dipelajari 4, 7, dan 9. Selainnya biasa saja. 4 jam selalu 4時間 7 jam 7時間 7 時間 dua-duanya disebut 7時間 satu lagi 7時間 9 jam selalu 9 時間 tidak disebut 9 時間 9 jam 30 menit menjadi 9 時間30分 bisa juga disebut han
dengan makna 30 menit. Artinya setengah, ya. 9 jam 30 menit. 9時間半. Setelah 10 時間, sebutan satuan selalu sama. Seperti 14 時間, 17 時間, atau 17 時間, 19 時間. Kita menambah beberapa ungkapan terkait waktu. 45 分 sudah punya makna selama 45 menit. Waktu kita menekankan makna selama bisa disebut kan setelahnya seperti 1年間, 2ヶ月間, 3週間, 4日間. Menambah kan saja setelah sebutan menit. Cara baca kan tetap sama sebagai 1分間, 2分間, 3分間, selama 45 menit, 45分間. Sama juga mengenai detik. 1秒間, 9秒間, 20秒間. Tetapi tidak pernah disebut 1時間間. Wajar ya? Seperti tahun, bulan, minggu, hari. Bisa juga disebut mae dan go mengenai jam, menit, detik. Misalnya, sekarang gongo 2 ji, jam 2 siang. 1時間半前, 1,5 jam sebelumnya, 12時半, jam setengah 1, 45分後, 45 menit setelahnya, 2 ji 45 分, jam 2, 45 menit. Pangkal jamnya tidak usah saat ini, bisa disebut mengenai saat mana saja. Sama saja mengenai byo, detik, seperti ini. Jam 4 kurang 5 menit bisa disebut 4時5分前. Tetapi jam 4 lewat 5 menit, bukan 4時5分後. Jam ini disebut 4時5分過ぎ. Segi arti dalam kelompok kata ini adalah lewat. 4時5分過ぎ. Bisa disebut daitai dan kurai atau ngurai mengenai jam. Daitai 4時. Bisa juga mengenai lamanya waktu. 2時間くらい. Daitai 10分ぐらい. Kita menambah kosakata lagi. Koro yang setelah kata saat. Kira-kira jam 7 bisa disebut 7 ji koro. Waktu disebut setelah kata saat bisa dilafalkan sebagai ngoro. 7 ji ngoro. Koro atau ngoro hanya bisa disebut mengenai saat tertentu. Tidak bisa mengenai lama waktu, misalnya 3 時間koro, 40分間ngoro. Tidak bisa. 7 ji koro atau 7 ji ngoro bermaksud kira-kira berapa menit sebelum dan setelah jam 7. Berbeda tergantung orang. Ada orang yang begini. Ada juga yang begini. Rata-rata selama 20 menit. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!